Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saat ini kita sudah bersama jamaah yang jauh dari Payakumbuh, Sumatera Barat bergabung lewat video call WhatsApp kami. Assalamualaikum atas nama Pak Ferdi Al Ihsan. Assalamualaikum Pak Ferdi. Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Baik, di masjid sudah ada Ustadz Encep dan juga Ustazah Romaita. Silakan pertanyaannya Pak Ferdi. Yang pertama Pak, ada dua pertanyaan saya. Ini Pak Ustadz Encep. Ya. Yang pertama, karir sukses tetapi ada orang ketiga yang membuat perpisahan di dalam rumah tangganya. Katakanlah suaminya tidak bertanggung jawab tetapi istrinya punya jabatan. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz caranya untuk memperbaiki demikian dan sudah terlanjur orang ketiga di sana. Yang kedua, sering makan harta yang haram, contoh infak, sedekah, tetapi tidak pernah bertaubat kepada Allah, hanya menyalahkan orang lain. Kapan bertaubatnya? Menunggu mati dahulu atau bagaimana Pak Ustadz? Baik. Makasih Pak Ustadz. Baik Pak Ferdi di situ aja ya, akan dijawab oleh Ustadz Encep. Silakan Ustadz. Baik, itu pertanyaan yang kedua, sebetulnya cikal bakal terjadinya pertanyaan pertama tuh sebetulnya. Jadi ibu bapak termasuk Pak Ferdi dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada nasihat yang sangat bagus sekali di kitab Hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Dan ini jadi pelajaran buat kita ya Bapak Ibu ya. Apa kata beliau? Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wadawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka. Ibu bapak, kata Syekh Athaillah, takutlah kalian dengan karunia yang Allah berikan kepada kita Pak, tapi kitanya lagi asik bikin dosa Pak. Jadi bahasa simpelnya ibadah minus, rezeki surplus Pak. Kita maksiat mulu Pak, dosa mulu, maksiat mulu, makan harta orang. Tapi kenapa Allah terus ngasih kaya buat kita? Kata Syekh Athaillah, takutlah kalian. Karena yang seperti ini kata Syekh Athaillah bisa jadi istidrajan laka. Istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Pemberian dari Allah yang tidak dibarengi dengan ridhonya. Contohnya begini, ibu punya anak TK. Anak TK minta ke ibu pengen dibeliin moge. Ibu tahu moge? Moge itu singkatan motor gede. Tahu kan Bu? Tahu. Anak TK minta moge. Kata ibu, jangan. Kamu buat apa moge? Kamu masih kecil. Kata anak TK tadi, pokoknya mah ya, kalau mama nggak beliin aku moge, rumah ini aku hancurin, rumah ini aku bakar. Ibu daripada rumahnya dibakar, daripada rumahnya dihancurin, akhirnya ya udah ini mamah beliin moge, nggak apa-apa disimpan aja. Kita ngasih ke anak, tapi hati kita nggak ridho. Kenapa? Karena rumahnya mau dibakar. Kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah karir saya pengen naik, tapi kita maksiat mulu sama Allah. Ya kata Allah, ya udah gua kasih nih. Allah ngasih, tapi Allahnya nggak ridho. Itu namanya istidraj. Dan hati-hati, wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Harta yang hasil begini Pak Ferdi, pelan-pelan Allah akan bawa ke arah kebinasaan. Jadi pelan-pelan Pak. Pertama, pasangannya diambil orang. Yang kedua, hartanya mulai hilang. Jadi pelan-pelan. Jadi sama Allah nggak langsung, pelan-pelan orang yang seperti ini Allah bawa ke arah kebinasaan. Makanya jangan sesekali mengambil harta haram atau usaha yang haram. Sedikit tapi halal berkah. Banyak tapi haram gampang hilang dan pasti akan hancur walaupun pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari harta haram. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jawaban dari Ustadz Encep ini sekaligus menjawab dua pertanyaan dari Pak Ferdi tadi ya. Terima kasih Pak Ferdi yang sudah bergabung langsung dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan pemirsa, kami masih beri kesempatan satu lagi jamaah dari Masjid Al Hikmah ini ya.
Anur. Atas nama Pak Sutrisno, silakan Pak Sutrisno. Mana orangnya? Boleh berdiri Pak, nanti akan dijawab Ustazah Romaita. Singkat saja mungkin Ustazah nanti ya. Silakan Pak Sutrisno. Ya, sudah nyala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, sudah banyak banget pertanyaan, jadi saya agak kesulitan ya. Tapi insya Allah masih ada sedikit pertanyaan. Jadi begini, dari beberapa yang disampaikan tadi, tolong saya minta dijelaskan diterangkan mengenai standar atau ciri-ciri keluarga bahagia, sejahtera, sukses. Menurut ya otomatis contohnya Nabi lah. Gitu. Ya. Mungkin begitu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustazah Romaita, silakan. Baik, ciri-ciri keluarga sukses yang pertama adanya ketenangan. Karena memang Allah katakan litas kunu ilaiha, agar kita merasa tenang. Ketika tenang itu ada, maka lahirlah kemaslahatan dan keberkahan-keberkahan lainnya. Kalau kita tadi yang kita dengar dari Ustadz Encep, ketika maksiat jalan terus tapi ya harta kita banyak, itu bukan lagi keberkahan, tapi istidraj. Yang kita inginkan ibadah kita banyak, rezeki kita juga lancar, bukan banyak Bapak Ibu. Banyak mah relatif, yang penting cukup. Yang pertama tentu adanya ketenangan. Meskipun rumahnya sempit apalagi besar, asalkan yang penting tenang. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ketika kita saling berkasih sayang, saling toleransi, saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, yang kecil hormat dengan yang besar atau yang tua sayang dengan yang kecil. Mudah-mudahan kita akan merasakan keluarga yang bahagia, insya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Dan berikutnya pemirsa, kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah langkah kami. Jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sukseskanlah kami dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Ya Allah yang maha pengampun dan maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.